Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian untuk memberitahukan bahwa kita ini bisa hidup beruntung, bisa hidup dengan nyaman. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus sudah mengorbankan segala-galanya untuk kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkau sudah miskin supaya kami kaya. Engkau menderita supaya kami berbahagia. Engkau terluka di atas kayu salib supaya kami sehat dan sembuh. Berkati kami sekarang Tuhan. Ajar kami untuk bisa bersyukur dengan apa yang kami miliki. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita pada hari ini, malam ini mendengarkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-9. 2 Korintus 8 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Saudara pemirsa, kalau kita membayangkan tentang Yesus, ada satu kali peristiwa di mana ada orang mau menjadi murid Yesus. Mungkin dia lihat, aduh enak sekali para murid ya, kalau tidak ada makanan, Tuhan Yesus bisa buat mujizat dengan roti yang 5 roti dan 2 ikan itu kemudian cukup untuk 5.000 orang. Aduh enak sekali ya. Enak sekali sama-sama Yesus ya, tidak pernah sakit. Nah, banyak orang datang kepada Yesus yang sakit, kemudian disembuhkan oleh Yesus. Mari kita lihat firman Tuhan, contoh itu sebentar saja. Dari Injil Lukas pasal 9. Lukas pasal 9
Lukas pasal 9. Ya, ayat 57 dan 58. 57 dan 58. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 58. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Itulah sebabnya saya suka bergurau. Bergurau apa? Gagal mengikut Yesus karena bantal. Ya kan? Tadi Yesus bilang, saya tidak punya bantal untuk baringan kepala. Memang maksudnya Yesus tidak sempat istirahat. Tetapi gara-gara bantal dan kasur, kita bisa gagal mengikut Yesus. Bisa jadi orang ini sebenarnya serius mengikut Yesus, tapi anak manja. Dia tidak bisa tidur kalau tidak pakai bantal. Jadi pesan saya hari ini ialah, mari kita ikut Yesus dalam keadaan seperti apapun, dalam situasi seperti apapun. Itu namanya komitmen ikut Yesus. Dia cuma mau pergi ikut Yesus. Kenapa? Dia mau melihat orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Ya, 5 ketul roti 2 ekor ikan cukup untuk kasih makan 5.000 orang. Ya, itu yang seringkali memukau kita. Jadi sekarang mari kita ikut Yesus berdasarkan kasih karunia-Nya, anugerahnya. Tadi dalam 2 Korintus 8 ayat 9 katakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya apa? Makan tidak makan, kita ikut Yesus. Senang atau susah, ya ikut Yesus. Makan enak di kota, ya ikut Yesus. Makan apa adanya di kampung, ya ikut Yesus. Melayani Yesus. Jadi jangan hanya masalah, ya Pak tua enak sih, kakek enak, atau om enak, mulai di kota besar, makan makanan bermerek. Memangnya saya bisa makan mereknya? Ya jangan bilang begitu. Karena apa? Kalian di kampung justru. Saya kadang-kadang ngiler tuh anak cucuku yang menyaksikan program ini. Kadang-kadang betul ngiler saya melihat apa? 1 kali benjala itu dapat 1 kilo atau 2 kilo ikan lais. Aduh, minta ampun. Atau yang pakai apa? Pakai cari ikan yang lebih kecil, ya. Pulang-pulang bawa 2 kilo sampai 5 kilo apa? Ikan seluar. Aduh, itu enaknya minta ampun. Dibuat dipepes, atau bahasa kami di kampung dilulun. Waduh, saya tidak bisa bayangkan itu. Bisa langsung gemuk saya makan. Begitu juga umbut-umbut yang enak di kampung. Umbut apa? Umbut dari apa namanya? Itu rotan yang pahit. Umbut dari apa namanya? Kelapa dan kelapa sawit. Umbut dari enau. Aduh, dicampur daging tertentu. Minta ampun enaknya. Walaupun di sana sudah mungkin lebih memilih tidur dengan tikar. Kami yang tua ini yang tahu bahwa ada jenis pandan tertentu yang kalau kita buat jadi tikar, itu rasanya sejuk. Enak sekali. Jadi saudara-saudara sekalian, tidak peduli di mana kita berada, mari kita mulai bersyukur untuk berkat Tuhan. Untuk makanan minuman yang cukup Tuhan berikan,
untuk fasilitas hidup yang cukup Tuhan berikan, karena semuanya itu kita miliki karena apa? Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dia sudah mati supaya kita hidup, Ia menderita supaya kita bahagia, Ia terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh, dan apalagi satu, Ia katanya di sini, Ia menjadi miskin sampai tidak ada tempat untuk membaringkan kepala. Jadi itu maksud saya, bahwa kita terangkat karena Dia sudah menjadi miskin dan menderita sampai mati di kayu salib. Mari kita bayangkan satu kehidupan sesudah kita terima Yesus yang sudah mati di kayu salib itu. Maka mari kita bayangkan satu kehidupan yang lebih baik ke depan. Jangan bayangkan, aduh, jangan-jangan kita nanti terpuruk di masa depan. Itu bahasa yang jangan diucapkan. Kalau kita rajin mengucapkan bahwa hidup kita ini diberkati oleh Tuhan, nyanyilah nyanyian yang aku diberkati oleh Tuhan, maka kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Jaga hidup kita juga, jangan sampai bocor, sehingga berkat Tuhan kemudian hilang daripada kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman. Engkau sudah miskin supaya kami kaya. Engkau menderita supaya kami bahagia. Engkau terluka di kayu salib itu supaya kami sehat dan sembuh. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dengan firman Tuhan ini. Kami ingin hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan karena itu, ajar kami untuk terus bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.